Kabarnya Ahmad Marzuki juga mulai memainkan strategi untuk memasukkan anggota DPR Aceh dalam perangkap permainannya. Caranya seperti apa? Dia mulai memancing kemarahan dan emosi para wakil rakyat tersebut. Salah satunya dengan tidak hadir kemarin dan program Pokir APBAP 2023 antara ada dan tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Titik Balik. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan coba membahas ada apa di balik perseteruan antara penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan DPR Aceh. Ini terkait dengan ketidakhadirannya pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2024 di gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin 21 Agustus lalu. Sepertinya luka itu masih membekas atau belum sepenuhnya pulih. Mungkin itulah kalimat yang pantas untuk kita sikapi kondisi terkini hubungan kerja antara penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan anggota DPR Aceh. Ini terkait soal ketidakhadiran Ahmad Marzuki pada rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda rancangan atau penyampaian KUA PPAS 2024 di gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin 21 Agustus 2023 lalu. Sebenarnya agenda ini memang sakral ya, sebab sesuai dengan amanah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta tata tertib DPR Aceh, pada pasal 169 disebutkan bahwa KUA PPAS diserahkan langsung kepala pemerintahan Aceh. Tapi aturan ini justru menjadi kalah dan tak berdaya di mata Ahmad Marzuki. Dia beralasan atau dia tidak hadir karena mengikuti Zoom meeting dengan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Padahal setahu saya tidak ada aturan yang melekat bahwa setiap penjabat gubernur Aceh atau setiap penjabat gubernur di negeri ini wajib mengikuti Zoom meeting dengan Mendagri, sehingga hal-hal yang sakral seperti tadi memang wajar untuk ditinggalkan. Andai pun karena alasan etika birokrasi atau rasa hormat Ahmad Marzuki kepada Mendagri yang telah menempatkannya sebagai penjabat gubernur Aceh, saya kira harusnya Ahmad Marzuki bisa menjadwal ulang rapat paripurna tersebut. Bukan sebaliknya justru terkesan abai dan cuek. Atau bahkan saya mendapat kabar terbaru bahwa Ahmad Marzuki akan fight atau face to face dengan DPR Aceh. Tapi ya itu tadi, namanya penjabat, dia ditempatkan oleh pemerintah pusat, tentu tidak ada tanggung jawab moral dan sejarah bagi dirinya terhadap Aceh. Apalagi untuk membangun dan menyelamatkan Aceh dari keterpurukan. Toh ini bukan tanah tumpah darah Ahmad Marzuki. Ibarat menikmati makanan siap saji misalnya, begitu tugasnya selesai dalam hitungan hari mungkin Ahmad Marzuki akan balik kanan dan mungkin saja membawa apa yang dia bisa. Tinggallah kita di Aceh merenung nasib. Sebelumnya memang dikabarkan Ahmad Marzuki akan hadir dan menyerahkan sendiri dokumen KUA PPAS 2024 itu ke tangan pimpinan DPR Aceh yang saat itu dipimpin Teguh Raja Kembangan. Sehingga rapat paripurna pun sempat diskor atau ditunda beberapa saat. Tapi alih-alih itu terjadi, dia justru diwakili oleh Bustami Hamzah atau Ahmad Marzuki ketika itu minta diwakili oleh Sekda Aceh Bustami Hamzah. Dan ketika itu Bustami Hamzah meminta maaf kepada para wakil rakyat Aceh atas ketidakhadiran sang penjabat gubernur yang semakin dikdaya ini. Entah disengaja atau tidak, yang pasti rakyat Aceh dan saya pribadi juga meraba-raba tentang ihwal
atau sebab musabab kenapa Ahmad Marzuki tidak hadir pada acara tersebut. Ada beberapa asumsi dan dugaan pun muncul. Bisa jadi kondisi ini sebagai efek dari usul-mengusul penjabat Gubernur Aceh untuk tahun kedua, yaitu pada Juli 2023 lalu. Ya, luka lama ini sepertinya belum pulih dan masih meninggalkan bekas bagi Ahmad Marzuki. Seperti kita pahami bersama, ketika itu semua fraksi di DPR Aceh tidak lagi mengusung atau memasukkan nama Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh untuk tahun kedua. Namanya terhempas dari DPR Aceh dan posisinya digantikan Bustami Hamzah, Sekda Aceh, secara tunggal atau satu nama yang dibawa atau dikirim kepada Presiden melalui Mendagri. Kabarnya keputusan DPR tersebut memang membuat Ahmad Marzuki tersinggung berat. Namun takdir berkata lain. Garis tangan Ahmad Marzuki masih beruntung walaupun DPR Aceh ogah mengusulkan kembali namanya. Tapi Presiden Joko Widodo justru menetapkan kembali mantan Pangdam Iskandar Muda ini. Disinilah asumsi bahwa pemerintah pusat memiliki agenda khusus untuk Aceh menjelang dan menuju pemilu 2024 mendatang, menurut saya menjadi sahih adanya. Tapi lepas dari itu, orang-orang di sekitar Ahmad Marzuki berbisik kepada saya bahwa dia menilai Bustami telah menelikung jika tak elok disebut telah menusuk dirinya dari belakang. Jadi ada akumulasi pertemuan kemarin. Ketersinggungan itu kabarnya semakin menjadi-jadi karena bisikan dari para kurcaci yang ada di sekitar Ahmad Marzuki yang memang merasa tidak nyaman dengan Bustami. Terutama para loyalis mantan Gubernur Aceh Nova Iriansah yang saat ini masih bercokol di jajaran pejabat pemerintah Aceh. Nah, kita tahu di akhir masa jabatannya antara Nova dan Bustami juga bergesek sehingga dia meminta mundur dari jabatan di pemerintah Aceh. Bahkan mulai beredar kabar ada gerakan untuk menggantikan kursi Sekda Aceh yang saat ini masih diduduki Bustami Hamzah. Dua nama ya, ingat dua nama mulai digadang-gadang. Siapa itu? Tunggu dulu, sabar. Ada saatnya akan saya buka nanti. Tapi pasca penetapan tadi kabarnya Ahmad Marzuki mulai unjuk gigi alias memunculkan sifat aslinya. Sumber saya di kantor Gubernur Aceh mengungkap beberapa hari setelah menerima SK perpanjangan dirinya, Ahmad Marzuki menggelar rapat koordinasi di kantor Gubernur. Termasuk satu persatu kepala SKPA dipanggil ke ruangannya. Saat itu dia tegaskan tentang pentingnya loyalitas dan tidak berkhianat kepada pimpinan. Kalimat itu pun sempat diulang-ulang ketika apel di awal pekan. Saat itu dia juga menegaskan dan memberi sinyal bahwa jangan coba-coba melawan dan berkhianat terhadap dirinya. Toh dia masih dipercaya Presiden sebagai pejabat Gubernur Aceh. Kecuali itu dia juga sesumbar bahwa kehadirannya ke tanah Serambi Mekah sebagai pejabat Gubernur Aceh bukanlah dia minta atau keinginan pribadi. Tapi dia mengaku penugasan dari Jakarta atau pemerintah pusat. Kesimpulannya, jangan main-main dengan purnawirawan Jenderal Bintang 2 ini. Jika benar informasi tadi, tentu berbeda dengan pengakuannya kepada saya ketika dia ditunjuk pada tahun pertama. Sebelumnya katanya dia sangat sayang dan cinta Aceh, negeri kaya, sumber daya alam, dan masyarakatnya yang sangat islami. Karena itu dia sempat mengaku kepada saya sebelumnya menolak tawaran penugasan dari Panglima TNI ke luar negeri dengan pangkat bintang 3 sebagai komandor atau pimpinan pasukan perdamaian PBB UN ya. Kecuali itu dia juga menolak tawaran menjadi pejabat gubernur di beberapa daerah termasuk di Sumatera selain daripada Aceh. Kembali ke informasi sumber saya di jajaran pemerintah Aceh. Kata sumber tadi, pasca penetapan itu mulai memang ada cipta kondisi agar Sekda Bustami Hamzah menjadi tidak nyaman dan betah duduk di kursinya sehingga dia mengundurkan diri. Kini semua kebijakan birokrasi juga dipegang sendiri oleh Ahmad Marzuki. Andai pun ada pendelegasian tidak kepada Sekda Bustami Hamzah, tapi kepada asisten satu atau langsung kepada kepala dinas atau kepala SKPA. Contohnya surat tugas atau ST misalnya. Itu ditandatangani langsung oleh Ahmad Marzuki.
sebelumnya tugas-tugas tersebut menjadi ranahnya Sekda. Itu informasi yang saya dapat. Untuk memuluskan tugas-tugas tersebut, dia pun melakukan rotasi dan mutasi posisi asisten Sekda Provinsi Aceh dan beberapa kepala dinas lainnya minggu lalu di Banda Aceh. Ini adalah rotasi atau mutasi tahap pertama atau tahap 1. Akan ada rotasi dan mutasi tahap-tahap berikutnya. Terkini, saat pelantikan eselon 2 yang dirotasi dan dimutasi pekan lalu itu, Sekda Bustami Hamzah kabarnya tidak hadir dan tidak diundang. Padahal sumber saya di kantor gubernur menyebut Bustami ada di ruangan kerjanya. Dan ini menjadi tidak lazim sebab posisi Sekda secara adat ya itu selalu menjadi saksi setiap pelantikan pejabat eselon 2. Tapi hari itu dia tidak berada di pendopo. Lantas bagaimana relasinya dengan DPR Aceh? Ini yang menarik juga saya kira. Disebut-sebut Ahmad Marzuki hanya memegang satu aktor utama di DPR Aceh, yaitu Saiful Bahri alias Ponyaya yang juga ketua DPRA. Selebihnya dia hanya menganggap sebagai peran pembantu jika tak elok disebut sebagai bintang figuran. Kabarnya dia pun tak bergeming dengan sosok atau figur yang sebelumnya ikut menolak dirinya. Tapi kemudian ramai-ramai mengucapkan selamat di media massa. Itu dicatat dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai serangan balik, kabarnya sebagian besar sisa program pokok-pokok pikiran atau pokir pimpinan dan anggota DPR Aceh yang kontra terhadap dirinya, kecuali Ponyaya, telah dikebiri alias dipangkas habis. Sejumlah anggota DPR kepada saya mengaku dan membenarkan jika lelang program pokir mereka dikalahkan Pokja atau ULP atas perintah seorang tangan kanan Ahmad Marzuki. Sebaliknya program tadi diserahkan kepada orang-orang atau perusahaan tertentu yang kini menjadi relasi di kalangan orang dalam pendopo. Jadi tidak ada yang berubah, hanya polanya tetap sama, pemainnya tetap sama, orangnya saja yang berganti. Nah, untuk isu yang satu ini memang amat sangat seksi kita cermati. Sebab di awal kepemimpinannya, Ahmad Marzuki begitu harmoni dengan pimpinan dan anggota DPR Aceh. Sampai-sampai dia menggelontorkan sekitar 1,5 triliun dari 11 triliun APBA 2023 kepada pimpinan dan anggota DPR Aceh dalam bentuk program pokok-pokok pikiran atau pokir. Tak hanya itu, dia pun memerintahkan kepada seluruh kepala SKPA untuk menuruti dan mengakomodir semua program pokir tadi, termasuk memuluskan setiap pelelangan atau tender di Pokja maupun di ULP. Begitupun kebaikan dan kemurahan hati Ahmad Marzuki itu menurut para loyalisnya kepada saya telah dikhianati dengan berbagai alasan dan argumentasi untuk menolak perpanjangan masa jabatannya pada tahun kedua sebagai PJ Gubernur Aceh. Hanya itu, tunggu dulu. Kabarnya Ahmad Marzuki juga mulai memainkan strategi untuk memasukkan anggota DPR Aceh dalam perangkap permainannya. Caranya seperti apa? Dia mulai memancing kemarahan dan emosi para wakil rakyat tersebut. Salah satunya dengan tidak hadir kemarin dan program pokir APBAP 2023 antara ada dan tiada. Andaipun ada, kabarnya hanya dialokasikan sekitar 700 miliar atau setengah dari APBA murni. Nah, jika strategi ini jitu, selanjutnya diskenariokan pada APBA 2024 mendatang akan diputuskan dengan peraturan gubernur atau pergub. Kita tidak tahu kalau pergub ini siapa yang untung, siapa yang buntung gitu kan. Bisa jadi ini adalah untuk memutuskan logistik, mata rantai logistik bagi anggota DPR yang ada saat ini kemudian akan bertarung kembali pada kontestasi pileg di 2024 mendatang. Lantas jika semua itu terjadi, kira-kira apa sikap anggota DPR Aceh? Menurut saya hanya ada satu kata, lawan. Ini soal marwah dan martabat sebagai bangsa Aceh, sebagai orang Aceh.
Sebab kita tidak berasal dari nenek moyang yang lamit, bahasa Aceh, atau kuli. Atau kita bukan keturunan dari bangsa Buddha. Karena itu kembali muncul pertanyaan, beranikah anggota DPR Aceh melawan kedikdayaan Ahmad Marzuki? Saya kira biarlah waktu yang menjawabnya. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.